Oke, lab kali ini saya ingin berikan edukasi atau sosialisasi ya. Sosialisasi tentang bantuan ya, tahap kedua dan informasi penting ya. Informasi penting di mana saat sekarang ini pendamping seluruh Indonesia telah melaksanakan survei ground check ya. Survei ground check data DTSN sehingga kemarin tanggal 20 April itu adanya cut off atau pemutusan atau di stop dulu ya untuk survei, sehingga nanti data-data yang sudah disurvei oleh pendamping sosial seluruh Indonesia itu diberikan ke BPS ya, Badan Pusat Statistik, sehingga nanti diolah menjadi data DTSN, dan nanti data tersebut DTSN tersebut menjadi untuk bantuan ya, menjadi cikal bakal atau dasar atau sumber data yang akan diambil untuk tahap kedua ya, baik itu bantuan PKH atau BPNT ya. Oke, sekali lagi saya mensosialisasi edukasi, dan sekarang pendamping juga langsung ya, tidak langsung ada jeda sama sekali. Sekarang juga pendamping sosial melaksanakan deadline lagi ya, sesudah kemarin ground check survei verifikasi lapangan dan validasi lapangan. Sekarang pendamping adanya survei rekonsiliasi ya, survei atau biasanya juga rekonsiliasi tahap pertama. Biasanya sebelum tahap kedua itu memang adanya rekonsiliasi. Apakah yang disebut rekon itu apa Pak? Rekon itu ya rekonsiliasi. Jadi apakah KPM tersebut sudah transaksi atau belum, dan kenapa KPM tersebut belum transaksi, sehingga pendamping sosial harus memastikan ke KPM, misalkan dari pusat ada 2 KPM. Nah, saya selaku pendamping sosial harus memastikan atau survei ke rumahnya dan menanyakan apakah sudah diambil untuk bantuan tahap pertama. Nah, itu ya khusus untuk KPM tahap pertama yang belum mencairkan bantuan PKH atau BPNT sehingga adanya rekonsiliasi. Nah, kalau misalkan seperti saya tadi sudah saya cek ke lapangan, rekonsiliasi ternyata kasusnya itu kenapa belum dicairkan KPM tersebut, karena memang KPM tersebut ATM-nya itu sempat terblokir sehingga harus adanya perbaikan. Dan saya tadi udah coba sama KPM-nya agar KPM-nya tersebut membenarkan atau mengaktifkan lagi ATM atau KKS tersebut, sehingga nanti dicek dan akhirnya uangnya ada ya, dari itu memang belum dicairkan tahap pertama, sehingga udah dicairkan berarti langsung pendamping sudah mengetahui ternyata KPM atau keluarga penerima manfaat tersebut sudah mencairkan bantuan untuk tahap pertama ya, sehingga nanti saya atau melaporkan rekonsiliasi. Jadi pendamping setelah kemarin adanya cut off untuk survei verifikasi atau survei ground check data DTSN, sekarang langsung ya, tidak langsung kerja lagi, langsung ada deadline lagi. Banyak data yang langsung adanya rekonsiliasi. Nah ya, terima kasih yang sudah bergabung, boleh untuk menanyakan tentang bantuan sosial. Dan saya pernah ada yang menanyakan ke saya di komentar, Pak, ini saya disurvei sama pihak pos ya. Nah, itu apa Pak? Saya bilang itu memang survei rekonsiliasi, di mana survei itu ada survei rekonsiliasi itu ada yang dari KKS. Kalau pendamping sosial itu memang dari KKS ya, Kartu Keluarga Sejahtera, atau dari ATM Merah Putih ya, KPM-nya masing-masing. Tetapi yang di kantor pos, yang cair di kantor pos mungkin kenapa disurvei, karena belum terlaporkan di aplikasi kantor posnya, sehingga adanya rekonsiliasi. Nah, itu berarti buktinya nanti laporan tersebut apakah sudah transaksi atau belum, sehingga nanti balance dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih infonya Pak, semoga
Rahmawati, terima kasih infonya Pak, semoga secepatnya cair BPNT di kantor pos. Nah ini bagus juga ya Kak Rahmawati. Ya berarti memang kita biasanya berbarengan ya Kak Rahma, antara pendamping dan kantor pos, antara Bank Himbara dan kantor pos. Kalau Bank Himbara itu dipertanggungjawabannya ya ke KKS itu ke pendamping sosial, sedangkan kantor pos itu dipertanggungjawabnya ya ke kantor pos sendiri ya untuk rekonsiliasi ya. Sekali lagi saya ingin menjawab juga yang bertanya ke akun saya atau ke komentar saya, Pak saya disurveinya sama pihak kantor pos ya, mungkin dia pencairannya di kantor pos dan belum rekon ya, kantor pos belum rekonsiliasi di aplikasinya sehingga dia harus disurvei ya, sudah transaksi. Nah kondisinya yang saya rekonsiliasi itu untuk sekarang itu cuman pendamping sosial hanya memastikan apakah uang tahap pertama KPM tersebut sudah dicairkan atau belum. Kalau memang masih ada bantuannya itu di ATM atau di buku tabungan, ya itu berarti harus dicairkan sama KPM tersebut dan pendamping sosial harus melaporkan rekonsiliasi. Nah untuk sekarang ini adanya cut off ya, cut off itu adalah pemberhentian atau berhentian sejenak atau berhenti atau memang pengambilan data ya, cut off data survei ground check, berarti kemarin terakhirnya tanggal 20 April, sehingga dari Kementerian Sosial meng-cut off data survei ground check ya, ground check data DTSN, sehingga data-data tersebut seluruh Indonesia itu nanti diolah oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dan menjadikannya atau dimasukkan nanti ke atau dilebur ya, dilebur atau dialihkan dari lebur sehingga menjadi data DTSN ya, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana data tunggal ini diperuntukkan atau sumber data dari tahap kedua, karena tahap kedua bantuan PKH atau BPNT memang diambil dari data DTSN ya. Jadi benar sekali ya, sekarang udah di cut off dan hari ini juga rekonsiliasi memang harus beres rekon dulu ya, baru pengolahan data, baru nanti ada tahap-tahapan yang akan dilaksanakan ya. Yang pertama ya, tidak serta merta cair gitu, memang ada tahapannya. Yang pertama penentuan KPM ya. Jadi bagi yang belum tahu KPM, edukasi sosialisasi untuk proses tahapan bantuan tahap kedua itu yang tadi udah di cut off ini datanya, udah peluburan data ke data DTSN, habis itu pengambilan datanya dari ya penentuan KPM-nya dari data DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga nanti ada penentuan ya. Tahap pertama itu penentuan KPM, nanti penentuannya itu bermasalah atau tidak dalam administrasinya. Kalau misalkan tidak ada masalah, berarti setelah di random oleh pihak BPS atau diambil dari data DTSN, berarti nanti penentuan KPM masuk atau tidaknya masuk data bayar atau tidak. Sesudah misalkan dari BPS itu sudah masuk ya, misalkan sekian atau sekian juta, atau misalkan baru 8 juta, nah itu yang tahap pertama itu, berarti itu tahap pertama namanya penentuan KPM atau masuk atau tidaknya data bayar KPM tersebut di tahap kedua. Setelah data bayar atau memang KPM tersebut masuk atau tidaknya atau penentuan KPM itu ada namanya evaluasi KPM ya. Evaluasi KPM itu ini KPM ini misalkan kalau BPNT memang plur setiap bulannya udah masuk data bayar, berarti pasti akan dapat bantuan sebesar 200.000 ya per bulannya. Tetapi untuk PKH itu beda ya. Dalam evaluasi komponen untuk PKH itu tergantung komponen-komponennya ya. Misalkan PK anak sekolah SMA, di keluarga tersebut cuma SMA aja, berarti dievaluasi cuma yang masuknya anak SMA, berarti nanti tahap kedua hanya anak SMA aja. Atau misalkan lansia, di lansia itu ada di APM tersebut adanya yang nerima bantuan itu hanya lansia, berarti hanya Rp600.000, berarti dievaluasi. Habis evaluasi semuanya by sistem, ini misalkan tidak masuk data bayar, ini yang anomali, ini yang tidak akan cair tahap kedua, ini penentuan KPM data bayar yang masuk data bayar, udah dievaluasi, baru ada final closingnya. Di final closingnya di aplikasi DTSN tersebut ya, atau sama pihak BPS ya nanti.
di finalisasi udah, oh ini pina, baru di verifikasi tabungan. Nah, verifikasi tabungan itu benar atau enggak nih, sinkron atau enggak, namain itu tabungannya ini gitu ya. Verifikasi tabungan tahap selanjutnya. Yang keempat ya, yang kelima itu SPM ya. SPM itu surat perintah membayar, di mana Kementerian Sosial kalau ada sudah final closing, udah ada verifikasi tabungan, oh ini benar datanya, udah masuk data bayar, nanti di SPM ada surat perintah dari Kementerian Sosial ke Bank Himbara atau ke kantor pos ya. Sehingga kalau sudah SPM baru nanti tahap selanjutnya itu SI, standing instruction. Jadi nanti pihak dari Bank Himbara itu ya, Bank Himbara instruksikan atau salur transaksi kepada KPM yang ada di data bayar tersebut. Jadi memang, nah itu bertahap ya, kalau sudah SD bertahap. Jadi memang itu kewenangan bank Himbara atau kantor pos bertahap ya. Makanya ada tahap termin 1, 2, 3 dan banyak lah ya. Nah sesudah SI baru itu pencairan. SI salur transaksi, saldonya udah masuk ke KKS atau ATM, baru itu adanya proses ketujuh yaitu pencairan. Nah itu ya proses untuk penyaluran bantuan sosial baik itu PKH dan BPN. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan boleh ya. Oke, boleh yang ditanyakan. Yang belum saya balas di komentar boleh hari ini ditanyakan ya. Pak, kapan cair ya? Ini prediksi saya memang sekarang di tanggal sekarang itu memang sudah ada tanda-tandanya ya. Apa sih Pak tanda-tandanya? Adanya cut off, terus adanya rekonsiliasi. Nah biasanya itu baru adanya yang tadi 7 tahapan untuk bantuan sosial. Silakan, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh yang yang mau ditanyakan boleh Kak. Terima kasih yang sudah share, komen, like juga ya. Terima kasih Kak Rahmawati sudah komen. Oke, boleh untuk dibagikan ya ke grup-grup gitu. Oke, ini biasanya kalau mengenai bantuan itu kapan cairnya itu ramai ya biasanya. Boleh untuk tanya-tanya lebih jelasnya boleh lah ya. Sekali lagi, apakah tahap kedua bantuan sosial itu akan cair? Oke, saya akan jelaskan. Untuk pencairan tahap kedua itu sudah ada hilalnya ya, sudah ada tahapan-tahapannya, sudah ada ciri-cirinya ya, seperti udah cut off ya, kemarin udah disurvei. Kemungkinan analisa saya, prediksi saya, cut off datanya diambil dari Kementerian Sosial, nanti diserahkan ke BPS, Badan Pusat Statistik, untuk diolah menjadi data DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Nah itu nanti baru udah diolah masuk ke data DTSN. Dan sekarang juga adanya DPN kepada pendamping dan pihak kantor pos ya. Dari pihak pendamping adanya rekonsiliasi KPM atau KPM dampingannya masing-masing. Apakah KPM tersebut sudah transaksi atau belum, udah cair atau belum di ATM untuk tahap pertama. Nah kalau udah dicek, disurvei dan ternyata KPM-nya tersebut belum dicairkan, berarti itu harus dicairkan dulu ya bantuannya, dicairkan dulu, nanti baru sama pihak pendamping dipoto rumah orangnya, nanti dilaporkan oh sudah transaksi. Untuk tahap pertama ya, makanya sesudah rekonsiliasi biasanya ada penentuan KPM atau data masuk data bayar atau tidak KPM tersebut ke tahap kedua ya, untuk PKH atau BPN. Nanti di DTSN tahap selanjutnya ada 7 tahapan yang harus dilalui seorang KPM, tapi itu belum tentu juga ya. Oke, ada yang ditanyakan boleh ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Informasinya bulan Mei ya paling cepat, dan kalau bulan Juni berarti itu sesuai dengan skema analisa saya, prediksi saya bulan Juni akan cair merata, dan untuk bulan Mei kemungkinan ya pertengahan atau akhir Mei ya akan berangsur cair ya.
Oke, ada yang ditanyakan? Boleh yang mau ditanyakan? Mau ngirim bintang boleh. Kalau ada rezekinya boleh ya. Berbagi rezeki. Boleh. Yang mau ditanyakan bebas, tidak harus pencairan ya. Misalkan, Kak, bagaimana caranya untuk dapat bantuan? Nah, atau Pak, bagaimana untuk dapat bantuan? Oke, saya akan jelaskan. Untuk sosialisasi dari Kementerian Sosial itu ada dua cara ya, untuk pengajuan bansos. Yang pertama itu secara formal ya, secara formal. Yang pertama itu secara formal memang formalnya itu memang pengajuan dari pihak desa ya, ke pihak desa. Nanti pihak desa tersebut ada pengajuan ada musyawarah desa. Kak Aya Rio, berarti tahap kedua gacari di bulan April. Oh iya Kak, untuk tahap kedua itu paling cepat bulan Mei Kak Aya ya. Kak Aya Rio, kenapa? Karena memang sekarang masih proses Kak ya, masih proses. Kemarin udah survei seluruh Indonesia pendamping sosial, udah survei ground check, baru cut off kemarin tanggal 20. Nanti pengolahan datanya datanya diambil dan diberikan ke data BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah itu masih prosesnya panjang Kak, Udah cut off. Ada sekarang juga mungkin di minggu-minggu sekarang rekonsiliasi memang tidak semudah itu Kak ya, soalnya banyak sekali. Sekitar kalau PK itu sekitar 10 juta, kalau BPNT sekitar 18,8 juta ya. Jadi memang perlu prosesnya. Sudah rekonsiliasi nanti baru ya. Ya Kak Aya Rio gitu ya. Jadi itu bulan April tidak akan cair tahap kedua karena memang masih proses awal. Kalau estimasi atau prediksi saya, kemungkinan paling cepat itu bulan Mei akhir, dan bulan Juni adalah cair merata untuk tahap kedua gitu ya Kak Aya Rio. Terima kasih sudah komen lah ya. Silakan untuk share, komen, boleh ngirim bintang juga. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, boleh ya. Ya, jadi memang sebenarnya untuk KPM itu harus tahu ya, periode itu surat edaran. Oke, ada yang ditanyakan lagi?